Mengimani malaikat dalam ajaran Islam bukan saja membenarkan akan keberadaannya, tetapi juga menempatkan posisinya bahwa mereka adalah salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Malaikat memiliki berbagai macam tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan tugas ini siang dan malam. Bahkan tanggung jawab pergerakan awan dan angin dilakukan oleh malaikat. Bahkan saat orang-orang Taif, orang-orang Quraisy berbuat jahat terhadap Nabi Muhammad SAW saat sedang berdakwah, malaikat Jibril turun dan berkata, "Hai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan malaikat yang mengurus gunung-gunung telah diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi semua perintahmu. Ia tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintahmu." Dan malaikat penjaga gunung berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk berkhidmat kepadamu. Jika kau mau, biar kujatuhkan gunung itu kepada mereka. Jika engkau mau, akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau, akan keguncangkan bumi di bawah kaki mereka." Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dalam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad pernah disihir oleh seorang dukun bernama Labid al-Asham. Nabi Muhammad sakit demam dan membayangkan telah melakukan sesuatu atau berhalusinasi, namun beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. "Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorangnya lagi duduk di sisi kakiku," kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Salah satu malaikat berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah terkena sihir dan pelakunya adalah Labid bin al-Asham. Keesokan harinya Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasid dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan, karena disitulah sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur tersebut. Mereka mendapati sumur tersebut berwarna merah kecoklatan seperti air perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur dan Nabi tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya, dan beliau tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur tersebut ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur lalu dibakar. Buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itulah turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu, dan demikian seterusnya sehingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Al-Falaq dan An-Nas. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Menurut Al-Quran, malaikat dapat berinteraksi dengan para nabi maupun bukan nabi dan menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Namun menurut surat Asy-Syura, tidak mungkin Allah akan berbicara kepada manusia kecuali melalui wahyu atau melalui malaikat dari balik tabir. Misalnya interaksi para malaikat dengan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Hijrah, interaksi malaikat dengan Nabi Lut, interaksi malaikat dengan Nabi Zakaria untuk memberitahukan kabar gembira kepadanya, interaksi malaikat dengan Maryam alaihissalam untuk memberitahunya tentang Nabi Isa alaihissalam, interaksi malaikat dengan Sarah siti Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kabar gembira atas dua anak laki-lakinya, Ishak alaihissalam dan Yakub alaihissalam. Kita perhatikan bahwa Sarah atau Maryam bukanlah seorang nabi, tapi selama berinteraksi dengan seseorang yang bukan nabi, malaikat selalu muncul sebagai manusia
Dan disebutkan dalam surah Maryam bahwa malaikat muncul sebagai laki-laki. Malaikat dapat datang dan pergi di tempat tinggal manusia atau rumah. Nabi Muhammad bersabda bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang terdapat gambar atau anjing. Namun ada malaikat yang datang dan pergi pada saat-saat khusus. Diriwayatkan dari Sabit dari Anas, dia berkata bahwa malaikat pengatur hujan meminta izin untuk bertemu Rasulullah. Beliau pun mengizinkannya. Selanjutnya beliau berkata kepada Ummu Salamah, "Tolong jaga pintu, jangan biarkan seorang pun masuk." Namun tiba-tiba Husain datang, melompat, dan berhasil masuk. Setelah itu dia bahkan naik ke pundak Rasulullah SAW. Malaikat bertanya, "Apakah engkau mencintainya?" Rasulullah pun menjawab, "Iya." Lalu malaikat berkata, "Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Jika engkau mau, akan aku tunjukkan tempat dia akan terbunuh," kata malaikat. Setelah itu malaikat tersebut memukulkan tangannya dan dia memperlihatkan kepada Nabi tanah yang merah. Ummu Salamah mengambil tanah merah itu lalu mengikatnya di ujung pakaiannya. Dia berkata bahwa dari yang didengar Husain akan dibunuh di Karbala. Tapi bagaimana malaikat turun ke bumi? Atau bagaimana mereka naik kembali ke langit? Jawabannya terletak pada ayat keempat surat Ma'arij, bahwa malaikat melakukan perjalanan melalui beberapa jenis jalur dan bisa menempuh jarak 50.000 tahun bagi malaikat hanya dalam satu hari. Hadis lain bahkan menjelaskan bagaimana malaikat menggunakan jalur atau portal tersebut. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa banyak malaikat yang dilihat oleh Nabi saat perjalanan Isra Mi'raj. Dan seorang sarjana abad ke-10, yaitu Abu Ishaq At-Talbi, menulis banyak detail dalam tafsirnya. Dia berbicara tentang malaikat yang hidup di langit pertama, Rakia, dan separuh tubuhnya terbuat dari es dan separuh lainnya terbuat dari api. Baik api tidak membunuh es maupun es tidak memadamkan api. Dalam tafsir yang sama, malaikat lain digambarkan hidup di langit ketiga, yaitu Kedum yang memiliki 70.000 kepala. Dia lebih lanjut dijelaskan dalam sebuah hadis oleh Ali bin Abi Thalib. Ada malaikat dengan 70.000 kepala, setiap kepala memiliki 70.000 mulut, setiap mulut memiliki 70.000 lidah, setiap lidah memiliki 70.000 bahasa, dan setiap bahasa dia memuji Allah yang Maha Kuasa, dan dengan setiap pujian Allah menciptakan seorang malaikat. Dalam tafsir yang sama, di langit keempat, yaitu Mauna, diriwayatkan memiliki malaikat bernama Kisfail, yang merupakan malaikat air mata. Di langit kelima, Rika diriwayatkan sebagai rumah malaikat penjaga neraka. Dalam surat Az-Zuhruf, membahas tentang penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Orang-orang memohon kepada malaikat Malik untuk dimatikan saja. Namun, malaikat Malik berkata bahwa mereka harus tinggal di sini untuk selamanya. Malik salah satu malaikat Allah yang paling misterius. Bukan hanya dia, tapi juga mereka yang berada di bawah komandonya. Dalam surat Al-Alaq ayat 10 mengenai kejadian saat Abu Jahal mencoba menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW saat akan berdoa di dekat Ka'bah. Abu Jahal lewat dan berteriak sangat keras serta mengancam Nabi Muhammad. Ketika Abu Jahal ingin meletakkan kakinya di atas leher Nabi, tiba-tiba dia mundur dan mencoba melindungi dirinya dengan tangannya dari sesuatu. Ketika dia ditanya apa yang telah terjadi, dia berkata bahwa ada parit api, sayap, dan pemandangan yang sangat menakutkan. Dan diriwayatkan bahwa seandainya Abu Jahal mendekati Nabi, para malaikat akan mencabik-cabiknya. Malaikat yang muncul tersebut adalah malaikat Zabaniyah. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa Zabaniyah adalah malaikat penjaga jahanam, malaikat yang kasar dan keras. Dan menurut Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, malaikat Zabaniyah adalah malaikat juru siksa atau malaikat azab. Sedangkan beberapa ulama mengatakan kata Zabaniyah berasal dari kata zaban yang artinya mendorong atau menolak,
Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Mardawaih dari Al-Bara bahwa segerombolan orang Yahudi pernah bertanya kepada sebagian sahabat Nabi tentang penjaga-penjaga neraka. Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kemudian turunlah malaikat Jibril kepada Rasul menerangkan tentang apa yang mereka tanyakan itu, dan jawabannya ada dalam surat Al-Mudathir ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa neraka Sakar itu dijaga oleh 19 malaikat yang dikepalai oleh malaikat Malik. Dalam surat Al-Mudathir ayat 28 dijelaskan mengenai sifat neraka Sakar itu. Sakar itu tidak meninggalkan atau menyisakan. Semua anggota tubuh akan diliputi siksa dan tidak membiarkan mati sehingga terbebas dari azab. Ayat tersebut menggambarkan sifat neraka Sakar. Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak mengembalikan. Artinya setiap tubuh manusia yang dibakarnya tidak satupun yang tersisa dari daging maupun tulang. Kemudian tubuh yang telah hangus itu dikembalikan lagi menjadi baru dan segar, tetapi dibakar lagi sampai hangus untuk kedua kali dan seterusnya. Keterangan seperti itu kita peroleh dari ayat lain yang berbunyi, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Di surat An-Nisa ayat 56. Selanjutnya di langit ketujuh, Ariba, di mana malaikat menyembah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur secara harafiah berarti rumah yang sering dikunjungi. Dalam surat At-Tur, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah penduduk langit, sebagaimana Ka'bah di bumi sebagai pusat ibadah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, terdapat dalam Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika peristiwa Isra pada saat melewati langit ketujuh, kemudian aku diangkat menuju Baitul Ma'mur. Padanya masuk setiap hari 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi. Mereka beribadah dan bertawaf sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bah mereka. Demikian juga Baitul Ma'mur. Ia adalah Ka'bah penduduk langit ketujuh. Oleh karena itu didapati Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam menyandarkan badannya pada Baitul Ma'mur karena ia telah membangun Ka'bah di bumi. Dan menurut Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah berkata dari Ibnu Abbas, ia adalah rumah yang di sekitar arsy yang dimakmurkan oleh malaikat. 70.000 malaikat sholat di situ setiap hari, kemudian mereka tidak akan kembali. Demikian juga pendapat Ikrimah, Mujahid, dan banyak para salaf. Ada 4 pemimpin malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia. 4 pemimpin malaikat ini biasa disebut dengan penghulu malaikat, atau dalam beberapa agama keyakinan lain disebut dengan malaikat agung. Kita akan membahas mengenai 4 pemimpin malaikat ini dalam video selanjutnya.